Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Zulfikar Ramadan, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis pada semester 5. Dan pertama-tama juga kami akan memperkenalkan diri kami juga. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator dan juga ketua kelompok dari kelompok 3, yaitu Yuryanto Pamuji dengan NIM 2203010103, dan beserta dua rekan saya, yaitu silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Triwana Lestari dengan NIM 22030100216. Dan perkenalkan, saya Iriana Faujia dengan NIM 220301000192. Oke, sudah perkenalan, mari kita lanjut kepada materi. Sebelum memulai materi, saya mempunyai pantun nih untuk kalian semua. Pantunnya, Bu Asih ke laut mancing ikan pari-pari. Abis dapat ikan pari-pari, dapat ikan tenggiri. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Selamat menyaksikan video dari materi dari kami. Oke, sudah selesai pantun, mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu daftar isi, kita next. Oke, lanjut saja kepada latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Nah, saat ini industri makanan dan minuman Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Ini membuktikan bahwa banyaknya tempat makan baru dan inovasi kuliner yang muncul di masyarakat modern yang diambil dari kuliner tradisional maupun mancanegara cita rasa Nusantara. Gaya hidup masyarakat berubah mengikuti perkembangan zaman, terutama di kota-kota besar. Saat ini, masyarakat di kota memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Hiburan masyarakat perkotaan semakin dibutuhkan dan menjadi sebuah kebiasaan baru, bahkan sudah menjadi budaya untuk sebagian masyarakat di kota besar yang sangat disukai. Nah, salah satu cara untuk menghibur para masyarakat tersebut adalah berkunjung kepada kedai kopi. Nah, saya memiliki data nih. Data tahun konsumsi kopi Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh Global Agricultural Information Network menunjukkan proyeksi konsumen domestik, coffee domestic consumption pada 2019 atau 2020 mencapai 294 ton atau meningkat sekitar 13,9% dibandingkan konsumsi pada tahun 2018 atau 2019 yang mencapai 258.000 ton. Nah, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Konsumsi domestik kopi Indonesia diperkirakan naik lagi mencapai 370.000 ton. Head of Marketing Tovin atau Aryo Fajar mengatakan jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat juga nih secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Hasil riset Tovin mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1.000 kedai saja. Lanjut. Nah, tujuan pendirian usaha yang pertama, menghasilkan produksi minuman kopi lokal modern yang digemari oleh berbagai usia dari remaja sampai dewasa. Jadi segmentasi pengelompokan promosi kami yaitu dari remaja sampai dewasa. Yang kedua, memberdayakan hasil pertanian lokal yang menggunakan metode modern yang mungkin belum banyak dikonsumsi masyarakat luas. Nah, dari kedai kami memilih untuk memakai konsumsi untuk kopinya itu dengan lokal. Kenapa? Salah satunya yaitu menaikkan UMKM di Indonesia, dan yang kedua, tarif untuk operasionalnya juga yang lebih murah. Tetapi walaupun lebih murah dibandingkan kualitas impor, kualitas kopi lokal juga jangan salah pilih. Kualitas kopi lokal juga sangat mudah bersaing lah, sangat bersaing kepada kualitas kopi impor. Yang ketiga, memasarkan produksi kopi lokal modern dengan menawarkan secara langsung bagi para calon konsumen dengan membuka stand dan pemanfaatan jaringan sosial media yang luas. Nah, untuk penawaran dari promosi kami bukan hanya untuk sekedar hanya menawarkan secara langsung membuka stand atau yang lainnya, tapi juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya agar mencapai pangsa pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Lanjut. Nah, visi dan misi usaha. Visi kami
menjadi pilihan utama bagi pencinta kopi di Indonesia dengan menghadirkan kopi siap saji berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan baku lokal, mendukung pemberdayaan petani kopi Indonesia, serta berkontribusi terhadap pelestarian budaya kopi Nusantara. Jadi dari visi kami juga menggambarkan dari latar belakang kami juga, pemberdayaan petani lokal juga sangat penting untuk didukung karena UMKM juga sangat mempengaruhi terhadap kenaikan sistem ekonomi di Indonesia sendiri, dan kami juga sangat berkontribusi terhadap pelestarian kopi-kopi lokal untuk memasarkannya. Karena yang kita tahu banyaknya pecinta-pecinta kopi hanya tahu nih kopi-kopi yang sangat terkenal itu kopinya apa sih, kopi-kopi impor dari, ya bisa kita lihat dari Brazil, Amerika dan lain-lain. Nah, kalau kita tanya, kamu tahu nggak sih ada kopi lokal yang bertaraf internasional? Mereka itu kurang banyak yang tahu. Jadi kita memanfaatkan hal ini untuk sebagian dari promosi kami dan sebagian dari daya jual kami juga, untuk menarik daya tarik pelanggan, daya tarik konsumen untuk mencoba gitu. Apakah rasanya memang sesuai ekspektasinya atau tidak, tapi harus sesuai ekspektasi karena dari kedai kopi kami itu sangat enak. Dan misinya, ada beberapa misi, yaitu menyajikan kopi siap saji yang dibuat dengan bahan baku kopi terbaik dari perkebunan lokal Indonesia, memastikan cita rasa yang khas dan autentik. Yang kedua, membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan petani kopi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembelian hasil kopi dengan harga yang adil. Yang ketiga, mengembangkan produk kopi siap saji yang inovatif, praktis, dan tetap menjaga kualitas rasa kopi khas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, konsumen tentang pentingnya memilih produk kopi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan serta memenuhi pembuatan kopi dari hulu hingga hilir. Yang kelima, mengutamakan penggunaan kemasan ramah lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dalam setiap proses produksi kopi siap saji. Dan yang terakhir, mempromosikan beragam jenis kopi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dengan kekayaan rasa yang berbeda sehingga masyarakat lebih mengenal keunikan kopi lokal. Lanjut. Selanjutnya ada identifikasi akun. Profil perusahaan. Nah, perusahaan kami didirikan sejak tahun 2024 atau tahun lalu dengan spesialisasi minuman kopi dengan biji kopi lokal yang memiliki cita rasa khas dan nikmat. Nama pemiliknya yaitu ada kami bertiga, yaitu Yurianto Pamuji, Irena, dan Triwayuni Lestari. Dan waktu operasional atau jam operasional kita yaitu Senin sampai Minggu, kita buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Alamat perusahaannya yaitu Jalan Sudirman nomor 169 atau bisa berpatokan pada samping halte MRT di dekat sana. Oke, lanjut. Pada pembahasan ini yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmenting. Segmenting pada pasar kopi Soul Brew melibatkan 3 aspek utama. Secara demografis, kami menyasar konsumen berusia atau pengelompokan usia dari 17 hingga 40 tahun, baik pria maupun wanita. Dari kalangan menengah ke atas yang berpendidikan tinggi dan tinggal di daerah perkotaan dengan gaya hidup berkelanjutan. Dari segi psikografis, target kami adalah konsumen yang mengutamakan pengalaman dan kualitas, serta para pecinta kopi yang tertarik dengan inovasi dalam dunia kuliner. Selain itu, secara perilaku, kami fokus pada konsumen yang rutin mengonsumsi kopi, baik di kedai maupun melalui pengemasan online, yang sangat menghargai kenyamanan serta layanan pelanggan yang ramah. Selanjutnya itu targeting. Kopi Soul Brew menargetkan segmen konsumen yang berfokus pada pecinta kopi premium, terutama di kalangan milenial dan generasi Z, yang menghargai kualitas dan pengalaman dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Kopi Soul Brew berupaya menarik perhatian pelanggan yang mencari produk kopi yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki nilai estetika dan cerita di balik setiap cangkirnya. Strategi targeting ini mencakup lokasi geografis, perkotaan di mana gaya hidup yang cepat dan trendy mendorong permintaan akan kopi berkualitas. Selain itu, Kopi Soul Brew juga menargetkan pelanggan yang peduli akan berkelanjutan dengan menekankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan etis dalam proses produksi kopi.
Dan selanjutnya yaitu positioning. Kopi Sol Breu ingin dikenal sebagai merek kopi yang menawarkan lebih dari sekedar kopi biasa. Kami memposisikan diri sebagai kedai kopi premium yang mengutamakan cita rasa otentik dan kualitas terbaik dengan pendekatan yang berbeda dari kedai kopi konvensional lainnya. Kopi Sol Breu bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai tempat untuk merasakan pengalaman yang menyenangkan dan estetis. Kami berusaha membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan produk-produk yang unik dan berbeda, seperti Soulful Latte dan Salted Caramel Cold Brew yang belum banyak tersedia di kedai kopi lain. Kami juga menekankan kenyamanan setiap pengalaman pelanggan dengan suasana kafe yang nyaman, cocok untuk bersantai, bekerja, atau bertemu dengan teman-teman. Dengan layanan pesan antar online yang mudah diakses, kami memastikan bahwa kopi berkualitas tinggi tetap bisa dinikmati kapan saja, di mana saja oleh pelanggan. Dan selanjutnya yaitu permintaan. Perkembangan permintaan saat ini dewasa, yaitu segmenting pada dewasa ya. Dewasa ini kalau kita cermati, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang lain atau yang bisa disebut gaya hidup Eropa. Dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dengan mengobrol-ngobrol sambil minum kopi. Ya biasalah, kopi-kopi santai. Yang kedua, prospek permintaan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup membuat minuman kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, ke depannya minuman kopi akan menjadi tren dengan semakin banyaknya aktivitas seorang yang biasanya membuktikan minuman yang mampu membuatnya kembali segar dalam beraktivitas. Yang selanjutnya ada penawaran. Penawaran saat ini, Kopi Sol Breu hadir untuk mengisi celah di pasar kopi Jakarta dengan menghadirkan pengalaman unik yang belum ditawarkan oleh warung kopi konvensional lainnya, atau bisa disebut kedai, maupun franchise kopi instan. Kami mengutamakan cita rasa premium dengan menggunakan biji kopi pilihan hasil kolaborasi dengan petani lokal. Jadi, biji kopi kami itu tidak sembarangan, jadi kami pilih yang terbaik akan masuk dalam proses produksi pembuatan kopi dari kedai kami. Dan selanjutnya yaitu 4P. Yang kita tahu adalah produk, price, place, dan promotion. Yang pertama produk dulu. Kopi Sol Breu bukan sekedar kopi, tapi sebuah pengalaman. Kami menghadirkan varian kopi unik, mulai dari single origin dengan rasa khas Nusantara hingga kreasi modern seperti Salted Caramel Cold Brew atau es kopi kelapa muda. Signature drink. Nah, kita juga mempunyai signature drink nih. Minuman andalan kami, Soulful Latte, memadukan rempah-rempah khas Indonesia untuk sensasi rasa yang unik dan mendalam. Nah, yang kedua untuk price-nya. Untuk price kami, harga yang kami tawarkan mencerminkan kualitas yang kami sajikan. Premium Brew, untuk pencinta kopi otentik dengan harga sedikit lebih tinggi. Itu namanya ada harga, ada kualitas. Atau Everyday Coffee, varian klasik yang terjangkau untuk semua kalangan. Atau paket hematnya ada juga, paket berdua. Nikmati kopi bersama teman dengan diskon menarik. Jadi setiap ada pembelian kopi seperti kopi berdua yang lebih hemat, itu kami menawarkan setiap diskon. Adapun diskon dari pasangan atau diskon-diskon dari pertemanan dan lain-lain akan kami buat. Dan place atau tempat. Kopi Sol Breu hadir di tempat yang membuat pelanggan merasa nyaman. Seperti yang kami bilang, yaitu cafe instagramable yang bisa dipost sana sini, yang menarik perhatian konsumen tanpa kita harus promosi. Jadinya target promosi kami itu bukan hanya dari kami saja, tapi dari konsumen yang sudah merasakan bagaimana kenyamanan dari kafe kami. Jadinya mereka tuh bisa mempromosikan secara tidak langsung dari postingan-postingan Instagram mereka. Yaitu dan lokasi yang strategis juga yang mudah dijangkau oleh kalangan muda maupun tua. Dan juga tempat kami juga menyediakan layanan online seperti GoFood, Shopee Food, dan GrabFood, dan lain-lain. Yang keempat, promotion. Kami percaya bahwa setiap cangkir kopi punya cerita untuk diceritakan. Kampanye kopi dengan jiwa. Menghubungkan kopi dengan semangat harian. Pelanggan melalui video storytelling di media sosial. Kerjasama influencer lokal, terutama. Kolaborasi dengan influencer kopi pada lifestyle untuk memperkenalkan produk kami. Promosi lewat sosial media, giveaway. Nah, itu juga penting tuh untuk giveaway karena banyaknya konsumen yang mengharapkan giveaway seperti giveaway diskon atau giveaway buy one get one.
bahkan bisa memenangkan kopi gratis dengan mengikuti tantangan seperti memotret momen terbaik mereka dengan kopi Soul Brew. Mereka juga bisa mendapatkannya dengan hari-hari penting lah seperti kemerdekaan atau lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan SDM. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Lanjut langsung saja kepada divisi utamanya, yaitu manajemen eksekutif, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, perancangan bisnis, dan pengawasan keseluruhan operasional. Yang kedua adalah divisi operasional, mengelola kegiatan harian kedai termasuk manajemen inventaris, pelayanan pelanggan dan kebersihan. Divisi keuangan, pengelolaan pembukuan, penganggaran dan pelaporan keuangan untuk memastikan stabilitas bisnis. Divisi pemasaran dan kreatif, bertugas mempromosikan produk melalui strategi digital, media sosial, dan kampanye kreatif. Divisi SDM mengelola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk memastikan kualitas pelayanan yang tinggi. Dan juga ada perekrutan dan pelatihan SDM. Kami berfokus pada perekrutan individu yang memiliki semangat tinggi dan minat pada industri kopi. Proses perekrutan mencakup wawancara dan uji kemampuan dasar, terutama pada posisi barista dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan retensi karyawan. Kami percaya bahwa karyawan adalah aset penting dalam keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, kami menyediakan peluang pengembangan karir melalui pelatihan lanjutan, sertifikat barista, dan program penghargaan untuk karyawan berprestasi. Yang keempat yaitu teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Kami menggunakan teknologi untuk mendukung manajemen SDM seperti aplikasi untuk jadwal kerja, pelaporan kehadiran, dan komunikasi internal. Dan yang terakhir yaitu budaya kerja. Kopi Soul Brew mendorong budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan inklusif. Kami memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide kreatif dan solusi dalam meningkatkan pelayanan serta kualitas produk. Selain itu, kami menanamkan nilai-nilai seperti integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Oke, untuk dua aspek ini sudah dijelaskan oleh saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Triwahyuni Lestari pada aspek legalitas, hukum, dan lainnya. Kepada Triwahyuni Lestari, saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan aspek hukum. Bentuk badan usaha kedai kopi Soul Brew adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Yuryanto, Ibu Airena, dan Triwahyuni Lestari. Sebagai perusahaan seluruh operasional usaha dikelola dan diawasi langsung oleh pemilik yang berhak atas semua keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini. Namun, di sisi lain, pemilik juga menanggung sepenuhnya segala risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional usaha, baik dalam hal keuangan, hukum, maupun operasional sehari-hari. Untuk menjalankan usaha secara legal dan sah, Kopi Soul Brew telah memenuhi berbagai ketentuan hukum yang diperlukan. Beberapa izin yang telah dimiliki oleh Soul Brew meliputi surat izin usaha mikro dan menengah atau yang disebut juga IUMK, yang memberikan legalitas usaha sebagai unit bisnis mikro, surat izin tempat usaha atau situ untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan peraturan daerah, serta surat izin usaha perdagangan atau SIUP sebagai izin yang diperlukan untuk melakukan perdagangan barang dan jasa. Yang terakhir itu ada terdaftar dengan NPWP, dan TDP. Selain itu, Soul Brew juga telah terdaftar dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang memudahkan pemantauan kewajiban perpajakan dan tanda daftar perusahaan atau TDP untuk memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi perusahaan. Dengan melengkapi semua ketentuan hukum ini, Soul Brew memastikan bahwa operasional usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan rasa aman baik bagi pemilik maupun konsumen. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi ini juga memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek legalitas. Yang pertama itu ada perizinan usaha. Soul Brew telah
memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS sebagai identitas resmi usaha sekaligus izin operasional untuk semua cabangnya. Terus juga ada mengantongi tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP sesuai peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 tahun 2018 sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar operasional di sektor pariwisata. Dan yang terakhir ada memiliki izin lingkungan seperti izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin gangguan atau HO jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan lingkungan. Yang kedua ada standar kesehatan dan keamanan. Yang pertama itu telah mendapatkan sertifikat laik sehat atau SLS dari Dinas Kesehatan untuk menjamin kebersihan dan keamanan produk makanan serta minuman yang disajikan. Yang kedua itu ada seluruh karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan higienis dan sanitasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Produk Solbrew sedang dalam proses memperoleh sertifikasi halal dari MUI untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Dan yang ketiga itu ada perpajakan. Yang pertama itu ada memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan atau PPH berdasarkan omset tahunan usaha. Yang kedua itu ada memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN jika omset tahunan melebihi 4, miliar. Dan yang terakhir ada membayar pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah di lokasi operasionalnya. Yang keempat itu ada ekspansi usaha. Yang pertama itu ada mendaftarkan setiap perjanjian waralaba ke Kementerian Perdagangan sesuai Permendak nomor 53 tahun 2011. Dan terakhir ada menyusun prospektus penawaran yang transparan untuk memberikan informasi lengkap kepada calon mitra mengenai model bisnis, potensi keuntungan, dan risiko usaha. Yang kelima itu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu ada mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan memberikan informasi produk yang akurat, menjamin kualitas produk, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Dan yang terakhir ada hak kelayakan intelektual atau HKI. Yang pertama itu ada merek dagang Solbrew telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual atau DJKI untuk melindungi identitas bisnis. Dan yang kedua itu ada hak cipta atas desain, kemasan, dan Menteri Pemasaran juga dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Dan yang selanjutnya saya akan membacakan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oke, yang pertama itu ada aspek ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan permintaan. Dengan meningkatnya tren konsumsi kopi, Solbrew berpotensi untuk memanfaatkan pasar yang terus berkembang konsumsi kopi yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menciptakan peluang bagi Solbrew untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang kedua itu ada model bisnis. Solbrew beroperasi melalui model restoran maya yang memungkinkan pengurangan biaya operasional seperti sewa tempat. Ini memberikan keuntungan kompetitif dalam hal harga dan margin keuntungan, serta memungkinkan mereka untuk berfokus pada kualitas produk dan pemasaran. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi lokal. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan mendukung petani kopi, Solbrew dapat berkontribusi pada ekonomi lokal. Ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat rantai pasokan kopi di dalam negeri.
Dan yang keempat itu ada inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pemesanan dan pengantaran melalui platform digital seperti Foodpanda menunjukkan bagaimana Soulbrew beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Ini juga menciptakan efisiensi dalam operasi dan meningkatkan aksesibilitas produk kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada kesadaran konsumen. Masyarakat semakin sadar akan keberlanjutan dan etika dalam konsumsi. Soulbrew dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi yang dapat menarik segmen pasar yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dan di sini juga ada hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada iklim tropis. Di sini iklim sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan bahan baku. Seberapa banyak bahan baku yang dapat diperoleh sangat bergantung pada iklim, di mana cuaca dan musim menjadi faktor yang utama. Jika pasokan bahan baku berkurang, ini dapat menaikkan harga dari bahan baku tersebut. Dan begitu harga dari minuman kopi ini juga akan meningkat, sehingga kemungkinan konsumen untuk mencari produk pengganti. Dan yang kedua itu ada produktivitas rendah. Jika pendapatan dari konsumen atau daya beli masyarakat rendah, maka konsumen akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling utama terlebih dahulu. Terus yang terakhir ada tekanan penduduk yang berat, di mana ini dapat berupa kurangnya kesadaran penduduk untuk memiliki hidup yang sehat dan dapat berumur panjang. Misalnya saja minuman alkohol nantinya dapat menjadi suatu budaya di suatu negara. Dan selanjutnya saya akan membacakan aspek sosial. Yang pertama itu tempat berkumpul. Konsep kafe dan kedai kopi termasuk Soulbrew sering kali berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat. Ini menciptakan ruang sosial di mana orang dapat bertemu, berbincang, dan bersosialisasi. Tabiat sosial seperti coffee break menjadi lebih umum di mana orang mengambil waktu untuk bersantai dan berinteraksi sambil menikmati kopi. Yang kedua itu ada pengalaman pelanggan. Soulbrew dengan pendekatan restoran maya menawarkan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Meskipun tidak memiliki lokasi fisik yang tradisional, mereka tetap dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan melalui layanan pengantaran dan kualitas produk. Yang ketiga ini ada kesadaran budaya. Kopi seringkali menjadi bagian dari budaya lokal. Dengan memperkenalkan produk yang berkualitas, Soulbrew dapat membantu meningkatkan kesadaran akan budaya kopi dan pentingnya pengadaan yang berkelanjutan. Yang terakhir itu ada dampak pada komunitas. Dengan mendukung petani kopi lokal dan menggunakan bahan-bahan baku berkualitas, Soulbrew berkontribusi pada kesejahteraan komunitas pertanian. Ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara konsumen dan produsen serta meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh petani kopi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aspek politik. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Dengan munculnya jenama seperti Soulbrew, terdapat potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal. Ini penting dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi di mana banyak peniagaan berusaha untuk bangkit kembali. Yang kedua itu ada kebijakan perdagangan. Jenama kopi yang baru seperti Soulbrew juga dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan, terutama jika mereka menggunakan bahan-bahan lokal. Ini dapat mendorong pemerintah untuk mendukung petani kopi lokal dan memperkuat industri pertanian. Yang ketiga ada kesadaran sosial. Dengan meningkatnya popularitas kopi, ada juga kesadaran yang lebih besar tentang isu-isu sosial seperti keberlanjutan dan etika dalam pengadaan kopi. Jenama seperti Soulbrew dapat berperan dalam mempromosikan praktik yang lebih baik dan dalam industri kopi.
Yang terakhir ada inovasi dan teknologi. Konsep restoran maya yang digunakan oleh Solbrew mencerminkan pergeseran dalam cara orang berinteraksi dengan makanan dan minuman. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah landscape industri yang juga memiliki implikasi politik terkait regulasi dan teknologi. Selanjutnya saya akan membacakan aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Beberapa aspek penilaian. Yang pertama itu ada perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua itu ada perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga itu ada perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat itu ada perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang terakhir adalah mampu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Airena. Oke, baik. Selanjutnya ada aspek lingkungan, yang dimana lingkungan operasional terdiri dari pesaing, pelanggan, pemasok, dan pegawai yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan untuk menjalankan bisnis kopi Solbrew ini. Kedai kopi Solbrew tidak berfokus pada satu pemasok, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pemasok kedai kopi Solbrew akan dibagi menjadi dua, yaitu online dan offline, yang dimana pemasok online itu akan digunakan untuk kebutuhan khusus seperti cup minuman dan bahan baku biji kopi berkualitas tinggi. Lalu pemasok yang offline melibatkan warung dan pasar lokal untuk mendukung ekosistem usaha di sekitar lokal bisnis. Lalu selanjutnya ada Kopi Solbrew ini berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui beberapa inisiatif. Yang pertama, kemasan ramah lingkungan. Solbrew menggunakan material yang mudah terurai untuk mengurangi limbah plastik. Lalu efisiensi proses produksinya fokus pada minimalis jejak karbon melalui optimasi rantai pemasok dan penggunaan teknologi hemat energi. Lalu ada sosialisasi keberlanjutan yang dimana edukasi kepada konsumen tentang pentingnya mendukung produk ramah lingkungan dan produk lokal. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan, yang dimana di sini tercantum di modal awal atau investasi kami itu berjumlah 130.500.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kebutuhan utama. Yang pertama, pembelian bahan baku awal, penyewaan lokasi dan dekorasi interior, dan pengadaan alat produksi seperti mesin kopi dan perlengkapan lainnya. Lalu yang kedua ada pendapatan atau keuntungan, yang dimana di situ tertera ada 60 juta rupiah. Pendapatan tersebut sudah dialokasikan dengan modal awal yang kita kumpulkan. Lalu yang ketiga ada pengeluaran juga di situ ada 26 juta, yang dimana mencakup biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional dan lainnya. Lalu keuntungan di situ adalah laba kotor, yang dimana 34 juta per bulan. Lalu laba bersih yang sudah dipotong setelah pajak 11%, lalu menjadi 30.260.000 per bulan. Lalu ada BEP-nya atau break even point, yang dimana dari modal awal kita bagi dengan laba bersih yang setelah pajak itu. Lalu menghasilkan 4,3 atau mencapai titik impas dalam waktu sekitar 4-5 bulan jika target penjualan tercapai secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki potensi cepat untuk kembali modal jika target penjualan tercapai secara konsisten. Lalu proyeksi jangka panjangnya
Dengan pertumbuhan pasar kopi yang terus meningkat, pendapatan diharapkan dapat bertumbuh 10% sampai 15% setiap tahun. Inovasi produk dan pemasaran yang efektif akan memperluas pangsa pasar, meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang. Keunggulan dari perspektif keuangan ini, manajemen biaya yang efisien menjadikan model bisnis ini menguntungkan sejak awal. Margin keuntungan yang tinggi dibandingkan kompetitor di segmen kopi premium menunjukkan daya saing yang kuat. Lalu next kesimpulannya dari PPT ini, kesimpulannya Kopi Sobreu memiliki potensi besar untuk sukses di industri kopi premium Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar yang terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda urban. Sobreu menawarkan produk kopi berkualitas berbahan baku lokal dengan inovasi seperti soulful latte dan salted caramel cold brew. Didukung strategi pemasaran yang efektif, manajemen dan SDM yang solid, serta teknologi modern, Soulbrew mampu memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Selain itu, usaha ini berkontribusi pada ekonomi lokal melalui dukungan kepada petani kopi, menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan keberlanjutan. Melalui kepatuhan hukum dan inovasi berkelanjutan, kopi Soulbrew ini menjadi pemain utama dalam industri kopi premium Indonesia. Lalu dengan komitmen terhadap inovasi, kualitas, dan keberlanjutan, kopi Sobreu tidak hanya menjadi pilihan bagi pecinta kopi, tetapi juga mitra bagi petani dan masyarakat lokal. Sobreu adalah bukti bahwa bisnis tidak hanya bisa menguntungkan, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yaitu Triwayan Lestari dan Ayrena Fauzia atas presentasinya. Daripada itu, ini adalah rangka terakhir yaitu kesimpulan, sudah di penghujung nih. Alangkah baiknya sebelum kita pergi atau mengakhirinya, kita tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami atau kelompok 3. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf atas ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan dari hasil presentasi kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.